Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geraldo Ramadhan Salahuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi pemrosesan film. Sebelum saya menjelaskan materi pemrosesan film, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pemrosesan film dibagi menjadi dua teknik, yaitu secara manual dan secara otomatis. Ya, kita masuk ke definisi. Pemrosesan film adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk menghasilkan gambaran yang permanen yang terlihat dari radiografi gigi. Ya, kita masuk ke tujuan dari pemrosesan film. Tujuan pemrosesan film itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk mengubah gambaran laten atau gambaran yang tidak terlihat menjadi gambaran yang terlihat. Yang kedua adalah untuk mempertahankan gambaran yang sudah terlihat tadi untuk tetap permanen dan tidak hilang dari radiografi gigi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pemrosesan film secara manual. Yaitu, pemrosesan film secara manual biasanya dilakukan di kamar gelap. Kamar gelap itu sendiri memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah dia kedap terhadap cahaya. Yang kedua, dia memiliki ruang kerja yang adekuat, memiliki ventilasi yang adekuat, fasilitas mencuci dan fasilitas penyimpanan film yang adekuat, dan juga dia memiliki safe light diposisikan 1,2 meter dari permukaan kerja dengan lampu 25 watt maksimal, dan juga memiliki warna-warna khusus nih untuk lampunya itu sendiri, yaitu biasanya warnanya merah, coklat, atau hijau zaitun, dan juga memiliki filter sesuai dengan jenis film yang digunakan. Selain kamar gelap, kita juga memerlukan beberapa alat bantu yang digunakan dalam pemrosesan film secara manual. Yang pertama, kita memiliki wadah yang digunakan untuk developer dan juga fixer. Kemudian kita juga memiliki stopwatch, termometer, penghangat imersi, film hanger, dan juga air yang digunakan dalam proses rinsing dan washing. Air yang disarankan adalah dengan suhu 60-85 derajat Fahrenheit atau 15,5 sampai 29,5 derajat Celcius. Hal ini direkomendasikan oleh Carestream Dental. Dan juga yang terakhir, tidak lupa kita menggunakan APD berupa handscoon dan juga masker. Ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan sebelum memulai pemrosesan secara manual. Yang pertama adalah kita sebagai operator harus menggunakan APD, alat pelindung diri berupa masker dan juga handscoon. Yang kedua adalah paket film yang sudah terekspos segera kita buka dengan memegang tepi film untuk menghindari kerusakan pada permukaan film, dan film digantungkan pada film hanger. Langkah selanjutnya adalah memastikan suhu pada setiap larutan dalam kondisi yang ideal, yaitu sesuai dengan anjuran pabrik agar pemrosesan berjalan dengan optimal. Pemrosesan pada suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah pada rentan waktu yang lebih singkat atau lebih panjang dapat mempengaruhi kontras dan kecerahan dari film itu sendiri. Secara umum, ada 5 pemrosesan secara manual. Yang pertama adalah development, yang kedua adalah rinsing, yang ketiga adalah fixing, keempat adalah washing, dan yang terakhir adalah dyeing. Yang pertama, development. Langkah pertama dalam pemrosesan film secara manual adalah development. Larutan kimia yang digunakan dikenal sebagai developer. Larutan ini bersifat basah dan memiliki beberapa kandungan. Kandungan utamanya adalah potasium bikarbonat yang berperan sebagai aktivator. Pada tahap ini, film direndam dalam developer dan digerakkan beberapa kali atau digoyangkan beberapa kali untuk menghilangkan gelembung udara, dan kita biarkan selama 5 menit dalam suhu 20 derajat Celcius. Tujuan proses ini adalah untuk mengurangi kristal perak halida yang terekspos secara kimiawi menjadi hitam metalik perak dan menghasilkan gambaran radiolusen pada gambar. Yang kedua, rinsing. Rendaman air adalah bahan utama dalam proses rinsing atau membilas film. Film dicelupkan di dalam air selama 10 detik. Rinsing perlu dilakukan untuk menghapus sisa-sisa developer yang masih tertinggal pada film dan menghentikan proses development itu sendiri. Yang ketiga, fixing. Larutan kimia yang digunakan dikenal sebagai fixer. Pada tahap ini, film dimasukkan di dalam larutan fixer selama 8-10 menit. Larutan ini bersifat asam dan memiliki beberapa kandungan. Kandungan utamanya diantaranya adalah amonium tiosulfat yang berperan dalam penghilangan kristal halida. Tujuan proses ini adalah menghilangkan kristal perak halida yang tidak terionisasi untuk menunjukkan bagian transparan putih radio opak pada gambar. Yang keempat adalah washing.
Proses washing atau mencuci film dilakukan dengan meletakkan film pada air mengalir selama 10-20 menit untuk menghilangkan sisa dari fixer. Yang kelima, drying. Langkah terakhir dalam pemrosesan film adalah pengeringan film atau drying, di mana film dikeringkan dengan udara pada suhu kamar di area yang bebas debu atau ditempatkan pada lemari khusus untuk mengeringkan film. Hasil akhir dari pemrosesan film adalah berupa warna hitam, putih, atau abu-abu yang selanjutnya digunakan untuk membantu penegakan diagnosa di bidang medis. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pemrosesan film secara manual. Kita ketemu lain waktu. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.